Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, sebelum kita lanjutkan dialog dengan Mas Gamal, nanti kita lihat dulu banjir yang terjadi di Rawabuaya, Jakarta Barat. Sudah ada rekan kami Rizka Sasabila yang mengabarkan dari sana. Silakan Rizka. Ya, selamat pagi Andi Mala dan juga Reza. Kalau Anda bisa lihat saya di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat, RT 6 ya Bu ya, RT 6 RW 11. Ini memang tingginya ini sudah 1 meter lebih. Kalau misalnya Anda lihat ini beberapa warga yang rumahnya tingkat ini masih ada yang di atas rumahnya, ataupun ada beberapa yang menumpang di area warga yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya Anda lihat ini makin ke dalam sana, ini memang jalanan ini agak turun sehingga air itu datang dari belakang sebelah sana, dari bawah dulu, nanti baru ke arah sini ini mulai meninggi. Nah, saya juga mau bertanya sedikit dengan warga yang tinggal di daerah Rawabuaya ini dengan Ibu Entin ya Bu ya. Ibu mungkin rumahnya nih di depan sini ya Bu ya. Paling pendek ya. Nah, ini udah dari hari apa Bu? Kalau Ibu dari Jumat pagi. Jumat pagi ya. Kalau yang di belakang sana berarti udah Duluan mungkin ya dari semalam kali kayaknya mah. Kamis malam berarti. Ini tingginya tuh lama-lama naik atau langsung tinggi Bu? Ya nggak langsung tinggi sih, sedikit dulu tahu-tahu grebek aja. Nyampe deh cepet ke rumah. Tapi ini biasanya emang kalau hujan-hujan biasa itu memang banjir atau banjir? Kalau hari-hari biasa enggak, ini aja. Banjir tahunan atau gimana Bu? Kemungkinan nih yang 5 tahun kayaknya mah ya. Tahun ya Bu ya? Kalau tahunan sih enggak gitu. Tapi kalau Ibu sendiri ada ngungsi kemana gitu nggak? Ibu di rumah tetangga di situ, di rumahnya Mbak Indah, Ibu Ngadiman. Ini kalau warga-warga yang di sana tuh ada yang ngungsi juga atau ada yang milih Ngungsi, ada yang punya rumah tingkat ya diem di tingkatnya gitu. Sebagian yang ngungsi. Sejauh ini sudah ada bantuan dari pemerintah? Ya kalau saya pribadi belum. Ini habis beli uduk nih. Tangan kanan mana ya? Belum ada ya Bu, berarti dari wali kota dari. Belum ada info kali ya gitu. Karena apa harus ada info. Kalau Ibu pas lagi kejadian lagi apa Bu? Ibu lagi nonton Indosiar. Acara dangdutan Arfil itu. Tahunya jam 11 ya. Ibu dari jam malam. Datangnya malam jam 11 malam. Tapi sempat ada barang-barang yang dibawa Bu? Diungsiin, cuman di kolong agak tinggi. Udah, tapi berhubung tambah banyak, kerendam semua kasur Ibu. Kalau misalkan warga di sini tuh banyaknya memang berapa orang sih Bu kalau misalnya ini? Kalau misalnya apa banjir? Kalau banjir ya mungkin kebanjiran semua ya. Kalau di bawah ya, kalau di atas ya enggak gitu. Nah, Ibu kalau misalkan dari Ibu sendiri ini udah biasa, ini biasanya warga tuh numpang ke rumah warga atau memang di rumahnya aja, dan biasanya surutnya berapa hari? Dengkul mah enggak numpang ya, berhubung di segini jadi Ibu numpang segini setete Ibu. Enggak tentu sih, tergantung. Kadang sampai 3 hari, kadang sampai 4 hari baru turun kalau biasanya. Tapi ini air kali udah turun, ini belum turun. Kali kayaknya Ada bantuan pompa gitu nggak Bu? ada, pompa mah ada di sini nyala. Cuman emang di sana ada di Klingkit ya. Nih di sini ada di Tanggul tuh di depan. Nyala pompa mah. Harapannya Bu nih dari kejadian banjir ini kan nggak cuma di Jakarta Barat ya, di seluruh Jakarta gimana Bu? Ya mungkin pompanya mungkin ditambah lagi apa gimana ya. Soalnya pompa udah ada sih, Neng. Udah ada pompa di Klingkit, udah ada ya, di sini udah ada. Cuma emang kita lagi ada musibah kali ya. Nah gitu aja. Terima kasih Ibu. Ya. Makasih Ibu ya. Andi, Reza dan juga pemirsa, tadi keterangan dari warga ya, memang ini kalau menurut warga mungkin salah satu banjir 5 tahunan yang datang, karena memang biasanya di kawasan Rawabuaya ini tidak terjadi banjir apabila ada hujan yang curah hujan yang cukup tinggi seperti itu. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka Sasabila atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Mas Gamal, tadi kita sempat bicara soal banjir kiriman. Tadi warga juga sempat berbicara mengenai itu. Lokasinya juga kita sudah tahu di mana saja begitu ya. Penanganannya pasti berbeda. Seharusnya seperti apa nih Mas? Sejujurnya kan kita tahu bahwa di Jakarta ada banyak daerah cekungan-cekungan ya. Harusnya daerah cekungan ini karena lebih rendah dari posisi yang lain, maka yang paling ideal di tempat-tempat itu memang tidak dibangun jadi permukiman. Karena gitu setiap tahun pasti ada, misalnya Kebon Pala, Jakarta Timur itu kan, setiap tahun pasti ada, dan ketinggiannya juga lumayan karena lebih tinggi lebih rendah daripada debit air di Kali Ciliwung situ ya. Betul. Tapi kan kondisinya kan di banyak daerah seperti itu sudah ada pemukiman. Nah, kalau kita perhatikan daerah-daerah seperti itu tidak selalu mengalami banjir. Mungkin ada siklus-siklus seperti tahunan atau 5 tahunan tadi seperti yang disampaikan oleh responden.
Lalu kemudian implikasinya adalah kita bisa menduga bahwa walaupun dia cekungan lebih rendah dari daerah yang lain, dia masih lebih tinggi dari permukaan laut. Jadi masih bisa diselamatkan. Problemnya adalah sebagian besar dari sistem drainase kita itu mengandalkan drainase terbuka. Jadi di kanan kiri jalan ada got begitu ya. Tapi got yang mengalirkan air ini nggak akan punya kapasitas yang cukup manakala debitnya sangat tinggi. Tadi seperti disampaikan Pak Nirwono, itu yang pertama. Yang kedua juga karena memang posisinya sudah sangat rendah, manakala debit air ini tinggi, maka air itu nggak bisa kemana-mana. Harusnya sebetulnya solusinya kita punya sistem drainase tertutup, jadi ada tunnel-tunnel, ada gorong-gorong yang kemudian mengalirkan air dari cekungan-cekungan ini ke satu tunnel yang besar terbuka dan tunnel itu kemudian mengalirkan ke laut. Gitu ya. Daerah-daerah itu sebetulnya masih bisa diselamatkan menurut saya, tapi memang mahal. Manakala kita nggak punya tunnel-tunnel seperti itu, maka ya tadi kita bisa lihat butuh banyak sekali pompa, artinya solusinya mekanis, dan pompa tentunya nggak akan bisa bersaing dengan curah hujan yang sangat tinggi, kecuali kita punya pompa dalam jumlah Kira-kira yang sangat berapa banyak. tahun nih targetnya agar Jakarta jangan nunggu tenggelam baru bikin tunnel-tunnel itu, Mas Gamal? Biayanya sangat besar, jadi saya terus terang nggak bisa membayangkan sebetulnya berapa tahun ya Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan itu. Barangkali perlu ada bantuan juga dari pemerintah nasional karena banyak sekali aset di Jakarta yang berkaitan dengan headquarter perusahaan-perusahaan nasional gitu ya. Sepanjang pemahaman saya sekitar 25% dari mungkin PDB Indonesia dihasilkan di daerah Jabodetabek. Jadi menurut saya cukup wajar kalau misalnya pemerintah pusat punya perhatian khusus untuk Jakarta agar ini nggak selalu terjadi. Oke. Mas Nirwono, tadi kita sudah lihat bagaimana kondisi, masyarakat juga sudah bercerita di sana, di mana pompa juga sudah ada sebenarnya. Data terakhir yang kami dapatkan 1.200 pompa yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, atau mungkin lebih dari itu. Tapi itu bukan solusi ternyata, Mas. Bagaimana menurut Anda? Iya, harus bikin tunnel-tunnel kata Mas Gamal. Betul, jadi ada 3 yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama memang selain operasi modifikasi cuaca, optimalisasi pompa pasti akan dilakukan ya. Artinya oleh teman-teman SDA pasti itu menjadi salah satu yang menjadi fokus ya. Nah ini kan tentu jangka pendek yang tadi kita bahas. Sementara yang tadi poin kedua yang Mas Gamal sudah sampaikan juga, yaitu tentang drainase, terus termasuk tadi tunnel-tunnel di bawah tanah, tentu itu dalam konteks program jangka menengah bahkan jangka panjang, terkait juga dengan penganggaran. Saya sepakat karena Jakarta masih menjadi ibu kota, tentu kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta menjadi suatu keharusan ya, karena bagaimana juga masih banyak aset-aset dari pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Nah, konteksnya tentu kalau tadi kita bagi, perlu prioritas ya, terutama daerah-daerah mana yang bisa dilakukan peremajaan saluran drainase, kemudian anggarannya berapa yang diperlukan, kemudian bisa kita bangun dalam waktu taruhlah 5 tahun, 5 tahun ke depan daerah mana, 10 tahun kemana, sampai dengan taruhlah 20 tahun yang akan bisa diselesaikan dalam konteks 100% seluruh saluran drainase tadi sesuai dengan curah hujan yang semakin ekstrim ya. Misal rancangan awal saluran drainase kita kan masih 150. Nanti tentu ke depan akan dikembangkan atau dikaji, bahkan disiapkan misalnya saluran drainase kita mampu mencapai angka di antara 200 sampai dengan 300 ya. Jangan lupa tahun 2020 ya, curah hujan kita mencapai angka 300 ml per hari ya. Jadi juga menjadi catatan ke depan, dan ini juga menjadi perhatian Pak Gubernur ya dalam ratas kemarin untuk mempersiapkan strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketiga, yang perlu juga menjadi catatan tadi menarik ya, daerah Pejaten, kemudian tadi Rawabuaya, saya bisa tambahkan juga Kebon Pala. Jadi sebenarnya secara umum titik-titik banjir pemukiman itu sebenarnya tidak banyak berubah jauh ya di lapangan dalam pantauan kami. Dan PR terbesarnya betul kata Mas Gamal tadi, perlu ada kajian untuk melakukan penataan ulang pemukiman di bantaran kali, dan ini tentu tidak bisa dilakukan waktu singkat ya, untuk melakukan misalnya perlu tidaknya relokasi misalnya kalau bantaran sungai tadi sempit sehingga perlu dilebarkan misalnya. Terus kemudian dalam jangka waktu 5 tahun apa yang bisa dilakukan di titik-titik lokasi banjir tadi. Secara umum tentu ini menjadi perhatian dari Pak Gubernur. Kira-kira itu catatannya. Baik.
Mas Nirwono, ini kan Ya. Pemprov Jakarta juga sudah memberikan kebijakan untuk PJJ selama seminggu ke depan terkait dengan banjir ini, Ya. mengantisipasi banjir dan juga curah hujan yang tinggi. Lalu kira-kira Betul. apa himbauan dari Pemprov Jakarta untuk masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim ini? Ya, Mas betul. Nirwono. Jadi secara umum ada 3 ya yang perlu disampaikan. Yang pertama ya, dari perkiraan BMKG memang curah hujan akan semakin tinggi menuju ke angka 27, tanggal 27 ya. Kemudian melandai, terus kemudian nanti, menjelang Imlek akan ada kemungkinan naik lagi. Nah, dengan, perkiraan cuaca di BMKG tersebut, Pak Gubernur mengambil kebijakan yaitu operasi modifikasi cuaca tujuannya untuk mengurangi curah hujan dan intensitas hujan sehingga teman-teman OPD terkait di lapangan seperti SDA, Dishub, Bina Marga, termasuk Dinas Sosial dan BPBD dapat melakukan antisipasi di lapangan sehingga ada waktu ya untuk tadi supaya sungainya surut, pompa baru bisa bekerja dengan operasi modifikasi sebagai jeda alat ya, waktu yang jeda. Nah, kedua, selain perbaikan infrastruktur di lapangan tadi ya, seperti pembersihan saluran air, kemudian siap bantaran kali terutama ya, evakuasi jika terjadi banjir seperti hari ini misalnya, tentu disiapkan. Nah, yang ketiga, tentu harapannya nanti dalam operasi lapangan tadi, masyarakat dapat mengurangi aktivitas terutama pada waktu bekerja maupun sekolah ya. Catatan yang menarik ini Mbak Mala, Mas Reza, kalau kita bandingkan hari banjir pada minggu lalu ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu ya, kebetulan libur panjang ya, ada beberapa titik yang banjir di Jakarta Utara dan Jakarta Barat ya, beberapa titik. Karena dalam kondisi masih libur, maka aktivitas masyarakat banyak berkurang ya, sehingga tidak terlalu mengganggu. Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa work from home dan school from home dilakukan untuk warga Jakarta sampai dengan tanggal 27. Nah, kalau kebijakan ini juga dapat diikuti oleh pemerintah daerah di Bodetabek, tentu akan mengurangi antisipasi misalnya terjadinya kemacetan pada hari Senin, Selasa, Minggu depan misalnya ya, sehingga warga dapat mengatur aktivitasnya dan tetap Baik. dapat produktif di tempat tinggalnya. Kira-kira itu, Mbak Mala, Mas Reza. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Nirwono, Mas Gamal. Ini kita Ya, harapkan sama-sama. masukan-masukan Sama-sama. yang diberikan tadi bisa menjadi solusi tersendiri untuk Pemprov Terima Jakarta kasih. supaya permasalahan banjir ya sudah tidak ada lagi tahun depan begitu ya. Baik. Ya, Dan amin. pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi. Kami masih akan terus memberikan update terkini mengenai kondisi banjir pagi ini di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jangan kemana-mana.